Materi berikutnya di mata kuliah Excel ini membahas tentang fungsi-fungsi teks namanya. Fungsi teks atau lebih umum kita sebut sebagai string. Jadi ada istilah teks, ada istilah string. String ini biasanya muncul di pembuatan aplikasi, pembuatan program. Jadi apapun nilai yang berupa huruf atau angka atau karakter khusus itu disebut dengan string. Jadi kalau saya ngetik seperti ini, fungsi, spasi, string, spasi secara global. Nah, ini variabelnya disebut dengan variabel string. Atau saya nulis seperti ini, AA strip 222 strip BB, itu masuk golongan string. Jadi ada huruf ABC sampai Z, ada angka 0 sampai 9 dan kombinasinya, dan ada karakter-karakter khusus seperti tanda seru, tanda hashtag, crash, tanda add dan sebagainya. Itu masuk semuanya dalam string. Ya. Orang awam menyebutnya teks. Jadi string itu dalam bahasa pemrograman, teks itu biasanya digunakan untuk orang biasa. Ini apa teks, ini apa teks, ini apa teks, dan seterusnya. Nah, kalau angka itu yang seperti apa Pak? Angka ya tidak ada embel-embelnya karakter. Jadi kalau saya ngomong angka ya harus murni angka. Misalkan saya ngomong, kalau seperti ini Pak apa Pak? Misalkan saya nulis W, ya. Kemudian 1547 nomor mobil misalkan ya, JJ misalkan seperti ini. Ya ini teks. Nah ini teks. Karena ada kombinasi huruf, karakter, dan angka. Kalau angka ya harus angka saja. Tidak ada kombinasi dengan karakter-karakter yang lain. Saya nyebut 1, 5, 4, 7. Ya wis seperti ini saja. Ini angka. Bukan masalah rata kanan, rata kiri loh ya. Misalkan saya nulis angka, otomatis dia rata kanan, tetapi saya paksa rata kiri, ya bisa saja. Saya paksa rata tengah, ya bisa saja. Jadi tidak hanya teks yang bisa diratakan kiri, rata tengah atau rata kanan, angka pun bisa. Tapi kata kuncinya adalah yang namanya teks itu berarti ada kombinasi antara huruf, karakter khusus, dan juga angka. Pak, angka saya kasih petik depannya Pak. Petik ini apa? Petik ini kan karakter khusus. Berarti sekarang angka saya sudah bukan angka. Dia berubah menjadi string atau teks tadi. Gara-gara dikasih petik tunggal depannya. Ya, itu yang harus Anda pahami. Ya, dan ini kemarin sudah kita singgung pada saat menggunakan perintah namanya date value. Date value itu kemarin kan gunanya untuk mengkonversi data tanggal menjadi numerik, jadi angka, agar bisa dikurangkan, seperti itu kan. Syaratnya date value itu datanya harus berupa teks. Makanya data tanggal yang awalnya misalkan saya nulis seperti ini, ya, misalkan saya nulis seperti ini, maaf kebanyakan. Ini data tanggal normal, itu depannya dikasih petik. Pada saat depannya dikasih petik, maka dia jadi teks. Kenapa? Ada kombinasi angka dan kombinasi huruf. Lah, ini tidak usah saya kasih petik itu loh Pak. Ini kan sudah ada kombinasinya Pak. Slash, slash, ini kan juga huruf Pak. Nah, ini disebut data tanggal. Data tanggal itu data yang memang seperti ini modelnya. Tetapi pada saat saya tambahi petik tunggal di depannya, atau di depan dan belakangnya saya kasih petik double seperti ini, maka secara otomatis dia berubah menjadi tipe teks atau string. Ya, ini pahami. Agar apa? Nanti mengerjakan teori-teori tentang fungsi teks atau fungsi string ini Anda bisa lebih mudah. Kemudian pada saat kita pengen mengolah teks atau string, itu sumbernya bisa berupa sel,
Dan bisa juga berupa definite name. Ini catatan kedua. Masih ingat ya definite name. Definite name itu sumber, misalkan seperti ini semuanya sumber yang akan diolah, disorot, kemudian dinamai. Di pojok kiri atas. Misalkan namanya apa? Misalkan namanya data. Enter. Berarti lokasi ini namanya data. Dan saya pernah menunjukkan ke kalian bagaimana misalkan ada perubahan area, ngeditnya bagaimana. Atau menghapus definite name yang sudah pernah dibuat dan seterusnya. Ya, jadi ada sumber yang tetap sendiri-sendiri seperti ini. Berarti sumbernya berupa sel, tapi ada juga sumber yang berupa ring. Ring itu kumpulan sel. Kemudian dinamai dengan nama lain. Istilahnya adalah definite name. Ya. Kemudian ada apa saja fungsi teks itu? Yang pertama kita belajar namanya fungsi left. Fungsi left itu gunanya untuk mengambil karakter dari posisi kiri, bergerak ke kanan. Paham ya? Jadi bergeraknya dari paling kiri ke kanan satu-satu. Itu namanya fungsi left. Contohnya saya punya karakter ini, sorot. Kemudian pengen saya ambil dari kiri 2 huruf. Berarti apa? Berarti saya isi 2. Ambillah data ini, potonglah data ini dari kiri sebanyak 2 huruf. 2 hurufnya itu bagaimana caranya? Bergerak ke kanan satu-satu. Maka hasilnya seperti ini. Simpel sebenarnya ya. Kata kuncinya Anda paham, belajarnya Anda harus ngerti posisi pertama itu pasti dari kiri, bergerak ke kanan itu kalau left. Bergeraknya bagaimana? Satu-satu. Jadi seolah-olah seperti ini, satu, satu, nanti ke kanan satu, satu terus. Ya. Akhirnya didapatlah ini. Jadi semuanya dipotong dari kiri sebanyak 2 huruf. Menghasilkan apa Pak? Menghasilkan karakter baru. Hasil potongan. Bagaimana kalau definite name? Definite name rumusnya tetap sama, sumbernya yang beda. Kita langsung ngomong sumbernya, data. Ya, maka akan dapat. Masih ingat ya, kelebihan sebuah area itu diberikan nama. Jadi sampai di posisi manapun saya manggilnya nanti dengan namanya tadi. Jadi tidak perlu geser ke kanan ke kiri gitu. Kalau tidak hafal alamat selnya. Kalau yang atas ini kan harus selalu nyorot ke alamat sel yang bersangkutan. Ya, kalau alamat selnya terlalu ke kiri, berarti nanti di sini kan nggak kelihatan. Banyak solusi ya sebenarnya. Bisa areanya nanti di split, bisa biar nggak ke kanan ke kiri, atau menggunakan definite name. Anda pilih sendiri ya. Jadi rumus pertama untuk mengolah string itu namanya left. Memotong karakter dari kiri sebanyak berapa terserah. Kemudian lawannya disebut dengan right. Kalau right ini memotong karakter dari kanan. Sumbernya sama. Kalau ini berarti bergeraknya ke kiri satu-satu. Tidak mungkin bergeraknya melompat. Ingat-ingat. Jadi kalau saya ngomong potonglah dari kanan 2, ya berarti bergerak dari kanan ke kiri satu-satu. Sebanyak 2 digit. Maka akan memunculkan ini. Kalau pakai definite name tambah simple. 2. Hasilnya sama. Nah, yang nanti harus Anda pahami lagi adalah memotong dari tengah. Yang dimaksud dari tengah itu bagaimana Pak? Dari tengah itu bisa diartikan juga dengan left. Jangan bingung ya. Kalau memotong dari tengah, tengah itu bisa diartikan juga dengan left. Loh kok bisa Pak? Berarti pojok kirinya 0.
Kalau pojok kirinya 1 berarti kan ada satu karakter yang tidak diambil. Ya. Kalau pojok kirinya 2 berarti ada 2 karakter sebelah kiri yang tidak diambil. Tapi kalau saya ngomong pojok kirinya 0 bagaimana? Ya bisa jadi hasilnya sama dengan left. Walaupun namanya adalah memotong dari tengah. Nah, saya contohkan. Rumusnya namanya mid. Kepanjangannya adalah middle. Memotong dari tengah. Mid, potonglah dari tengah karakter ini. Yang dimaksud tengah itu mulai dari mana? Nah, ini kata kuncinya. Kalau kamu mulai dari angka 1 berarti dari pojok paling kiri, berarti sebelah kirinya lagi kan tidak ada. 0 kan berarti sebelah kirinya. Sebanyak 2, mulailah memotong ini dari posisi yang pertama, karakter yang pertama, sebanyak 2 digit, maka hasilnya sama dengan left, lihatan. Karena dia juga bergerak dari kiri ke kanan. Left itu bergerak dari kiri ke kanan, mid juga bergerak dari kiri ke kanan. Bedanya apa? Kalau left pasti mulainya dari karakter paling kiri. Kalau mid itu bisa mulai dari karakter paling kiri, bisa mulai dari karakter yang benar-benar ada di tengah. Contoh, saya mulai tidak dari paling kiri, saya mulainya dari sini, 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 sini. Oh, karakter keempat. Karakter keempat ya. 1, 2, 3, 4. Karakter keempat, saya mulai motong dari karakter keempat sebanyak 3 digit. Maka hasilnya adalah bagian yang ini. Nah, itu disebut dengan mid. Memotongnya mirip dengan left tapi lebih fleksibel. Ya, dia bisa memotong dari mulai paling kiri, bisa tidak mulai dari paling kiri, tapi bergeraknya sama dari kiri ke kanan. Formatnya gimana, Pak? Formatnya mid, sumber. Setelah sumber itu adalah mulai memotong dari karakter keberapa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah berapa banyak yang akan dipotong atau berapa digit yang akan dihasilkan. Hasilnya seperti ini. Yang bawah pun sama, berarti mid data mulai dari karakter keempat sebanyak 3. Hasilnya seperti ini. Catatannya apa, Pak? Catatannya hasil left, ini catatan ya. Catatan di sini. Hasil left, mid atau right, walaupun tampilannya mirip angka, tapi sebenarnya bukan angka murni. Ini catatannya. Anda harus ngerti ini, nanti kalau dipakai untuk if, ya, ini akan bermasalah kalau kalian menganggap bahwa 222, 333, 444 hasil dari mid ini angka. Ini masalah. Kenapa? 222, 333, 444 dari fungsi mid, hasil dari fungsi mid itu bukan angka murni. Buktinya gimana, Pak? Buktinya kita bandingkan dengan angka murni. Contoh ya, saya punya angka di sini 222. Coba angka saya ketik sendiri nih 222. Kita bandingkan. Apakah 222 ini hasil dari mid sama dengan ini? Enter, tidak sama loh. Jadi jangan tertipu ya. 222 hasil dari left, hasil dari mid, hasil dari right. Walaupun tampilannya mirip angka, itu bukan angka. Buktinya apa? Dibandingkan dengan angka yang saya ketik sendiri, itu tidak sama. Jawaban false itu menunjukkan bahwa dia tidak sama. Berarti nanti kalau saya gunakan untuk if, maka jawabannya adalah false. If 222 sama dengan 222 ngapain misalkan? Maka yang dijalankan adalah bagian false-nya pasti. Karena tidak mungkin
Menjawab true. Terus biar sama bagaimana Pak? Biar sama harus dikonversi. Cara mengkonversi angka yang berasal dari left, berasal dari right, berasal dari mid itu dengan fungsi namanya value. Jadi fungsi value itu gunanya mengkonversi teks yang berbentuk angka menjadi angka betulan. Itu namanya fungsi value. Contoh, value saya sorot ini. Jangan Anda sorot AA, jangan Anda sorot BB ya. Karena fungsi value itu gunanya mengkonversi ya teks yang mirip angka ya, teks tapi yang mirip angka, isinya adalah angka menjadi angka betulan. Nah, kalau secara mata kan tidak ada perbedaan ya. Tapi kalau secara perbandingan ada sekarang. Kita lihat ya. Nilai ini saya bandingkan dengan yang saya punya. Jawabannya true. Berarti ini bukan angka betulan. Yang ini sudah jadi angka betulan. Ini diingat-ingat nanti kalau Anda hasil memotong tiba-tiba Anda gunakan untuk if dibandingkan dengan nilai yang sudah murni angka pasti tidak akan cocok. Harus dikonversi dulu. Ya. Yang bawah juga sama nanti rumusnya. Terus len itu apa, Pak? Len itu fungsinya untuk mencari berapa banyak karakter dalam satu kata, dalam satu kalimat atau dalam sebuah sumber. Contohnya, misalkan saya perintahkan len dari data ini. Ada berapa karakter? Enter. Ada 9. Ya, perintah ini akan menghasilkan nilai 9. 9 ini angka ya. Berarti hitungannya gimana? 1, 2, spasi ini strip ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 karakter. Nah, ini akan bagus sekali, membantu sekali pada saat yang kita harus temukan itu sebuah karakter yang panjang atau string yang panjang. Misalkan tulisan ini ada berapa karakter? Ngitungi satu-satu kan juga males ya, maka bisa pakai perintah len. Ini ada berapa? Ada 27 karakter termasuk spasi. Lah, misalkan ini ada spasinya bagaimana, Pak? Tadi itu ngetiknya saya ketambahan spasi, Pak. Spasi itu kan kalau di belakang seperti tidak terlihat ya. Maka dia akan dihitung. Jadi spasi itu juga dianggap satu karakter, maksudnya gitu. Dan hati-hati, spasi yang di belakang ini sering ngaco. Kalau kalian ngetik data, seringnya tangannya itu tidak bisa stabil, pasti nekan spasi di belakang. Nah, itu nanti bermasalah ya. Seperti itu ya. Kalau yang definite name, len-nya gimana Pak? Ya len data. Otomatis hasilnya juga sama. Kalau di sini ketambahan satu spasi misalkan otomatis juga bisa menyesuaikan ya. Oke, sampai di titik ini ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan. Left, right, mid, len, value. Ini penjelasannya. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Berikutnya ada perintah namanya text. Perintah text ini kebalikan dari perintah value. Contoh, misalkan saya punya angka 345, ini angka beneran. Ya, ini angka beneran. Apakah ini angka? Iya. Kemudian saya punya seperti ini. Saya kasih petik 1 ya. Dengarkan dulu. Saya kasih petik depannya 1, 3, 4, 5. Ini bukan angka. Ini teks. Saya ratakan kanan, ya terserah. Ini teks. Buktinya apa? Bandingkan. Apakah angka yang ini sama dengan yang ini?
False jawabannya. Nah, terus biar bisa sama bagaimana? Anda pakai sudut pandang value atau sudut pandang teks. Kalau Anda menggunakan sudut pandang value, maka nilai ini diupdate fungsi value. Maksudnya bagaimana? Teks dijadikan numerik. Tapi kalau Anda menggunakan sudut pandang teks, berarti yang dirubah yang ini, yang atas. Yang atas ini Anda rubah dengan fungsi teks. Ya, di sini saya value, di sini ada teks. Kalau value yang dirubah adalah value yang bawah. Teks dijadikan numerik, maksudnya gitu. Kalau teks ini berarti yang dirubah yang atas. Sorry. Ini yang dirubah yang atas. Apakah langsung ditutup, Pak? Kita lihat enter, ada masalah. Fungsi teks itu inputannya ada sumber atau value dan ada format. Jadi tidak bisa value saja, nilai saja, tidak bisa. Langsung dikurung itu tidak bisa. Ya, tetapi ada formatnya. Lah formatnya ini biasanya menggunakan digitnya. Contoh yang mau saya konversi adalah 3 digit, maka bisa menggunakan crash. Jadi 3 digit. Ya, crash itu artinya apa? Lokasi ini bisa diisi dengan angka sembarang sebanyak 3 digit. Kalau ada desimalnya bagaimana, Pak? Ya nanti Anda kasih format desimal. Nah, kalau seperti ini bagaimana artinya, Pak? Artinya angka 345 ini saya jadikan teks. Coba saya bandingkan yang ini ya. Ini dengan apakah sudah sama dengan yang teks? Jawabannya sekarang true. Tadi false. Ya. Dan fungsi teks ini nanti beragam ya, bisa Anda manfaatkan untuk banyak hal. Contohnya tadi yang saya sebutkan desimal, misalkan saya punya angka desimal. Ya, misalkan di sini angkanya ada desimalnya 78 misalkan kayak gini ya. Nah, ini kan masalah ya. Ya. Koma. Nah, ini fungsi value-nya karena Indonesian ya, desimalnya pakai koma, tadi saya pakai titik salah ya. Nah, kemudian konversinya bagaimana? Konversi teksnya bagaimana? Ya, agar nilainya itu betul. Kalau saya buat crash-nya hanya 3 kan desimalnya hilang. Hasilnya seperti ini. Desimalnya kan hilang ya. Padahal sumbernya ada desimalnya. Ya, ini harus diberikan juga ya format desimalnya berapa digit. Seperti itu. Nah, belakangnya berapa? Atau menggunakan 9. 9 juga bisa. Berapa digit terserah wis. Oh, kalau 9 munculnya 9 ya. Crash berapa lagi? Crash. Oh, maaf yang dikonversi ini ya, ini juga harus ada desimalnya. 0,78 ya. Nah, di sini nanti dikasih crash berapa digit? Pak ya. Nah, maka akan menghasilkan desimal juga. Kalau tidak dikasih format ini bagaimana, Pak? Padahal yang aslinya ada desimalnya. Misalkan, maka yang muncul adalah pembulatan. Ya, ini aslinya, ini konversinya, tidak diberikan format desimal, maka angka yang di belakang ini akan dibulatkan ke depan. Jadi kalau nilainya pengen dipertahankan, maka format teksnya juga harus menyesuaikan. Ya, desimal saya menggunakan Indonesian, komputer ini menggunakan regional Indonesian berarti koma. Kemudian ada 2 digit di belakangnya berarti crash. Ya, dicatat crash itu artinya bisa diisi dengan sembarang angka. Hasilnya kayak gitu. Oke ya.
Itu fungsi teks. Gunanya untuk membalikkan atau mengkonversi angka menjadi teks. Kemudian ada fungsi pencarian, namanya find. Yang atas ini ada find 1 itu nggak usah diperhatikan ya, maksudnya ini ada perintah pertama, ini ada perintah kedua gitu nantinya. Ya ini sama-sama find perintahnya. Yang pertama misalkan saya pengen mencari tanda strip pertama, maksudnya gitu. Tanda strip yang pertama di sini itu ada di posisi nomor berapa? Itu gunanya perintah find. Jadi hasil dari perintah find ini adalah posisi dari karakter yang dicari itu kalau ketemu itu di posisi nomor berapa. Yang paling depan berarti 1 bergerak ke kanan. Cara nulis find-nya adalah find itu setelah itu find text, itu berarti karakter yang mau dicari. Jangan dibolak-balik. Setelah find Anda ketikkan karakter yang mau dicari, berikutnya sumber. Find text, within text itu berarti sumbernya, kemudian mencari dari mana. Misalkan saya pengen mencari strip yang pertama, itu bisa mencari dari mulai karakter 1, karakter 2, atau karakter nomor 3, itu pasti ketemu di sini. Misalkan saya mulai mencari dari karakter nomor 1, ketemu ada di posisi nomor 3, 1, 2, 3, betul ya? Tidak dari nomor 1, nomor 2, pasti juga ketemu di karakter ketiga. Atau saya mencari langsung to the point, karakter ketiga, pasti juga ketemu di karakter ketiga. Jadi mencari itu harus mulai dari karakter sebelum karakter yang dicari. Maksudnya gitu. Kalau Anda sudah melompat ke karakter keempat, bagaimana? Misalkan di sini ya. Find. Yang dicari ini. Sumbernya ini. Nyarinya mulai dari karakter keempat. Berarti mulai mencarinya dari 2 ini. Ya, strip yang pertama tidak akan pernah ditemukan karena sudah terlewat. Yang ketemu yang mana? Strip kedua, yang ini. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Strip yang kedua ada di karakter yang ketujuh posisinya. Nah seperti itu ya. Jadi kata kunci mencari itu harus memulai pencarian dari karakter sebelumnya. Jangan mencari setelah karakter yang dicari. Karakter yang dicari terlihat di posisi 3. Kamu mencarinya dari posisi 4. Ya tidak mungkin ketemu malahan. Ketemunya apa? Ketemunya dengan karakter lain di posisi yang lebih besar. Seperti itu ya. Ini nanti penting sekali. Ya. Fungsi teks ini salah satu penggunaannya, itu saya kasih bocoran, nanti kalau kalian kerja di gudang, kalian diminta untuk membuat kode-kode barang. Nah, kode-kode barang itu biasanya disusun dari berbagai macam karakter. Nah, sumber-sumber karakternya itu nanti kalian simpan dalam kolom-kolom, kemudian nanti kalian susun menjadi karakter baru. Cara nyusunnya bagaimana? Menggunakan fungsi concatenate. Misalkan saya sudah punya potongan-potongan karakter seperti ini, saya susun ulang dengan konsep yang berbeda, bisa. Perintahkan dengan fungsi namanya concatenate, fungsi penggabungan string. Misalkan saya gabung, tidak mulai dari AA, tapi mulainya dari 222. Saya sorot di sini. Saya sambung dengan misalkan tanda seperti ini, misalkan tanda crash. Berarti setelah 222 dilanjutkan dengan tanda crash, dilanjutkan lagi dengan ini, dilanjutkan lagi dengan crash, dilanjutkan lagi dengan A. Tutup. Jadi susunan karakternya akan menjadi sebuah model baru. Yang awalnya dari nilai ini saya potong
kemudian saya pola lagi dengan tampilan baru. Itu bisa. Dan ini adalah konsep-konsep pembuatan kode. Contohnya kode barang dan sebagainya. Kan asalnya misalkan kode barang. Kenapa kode barang diawali huruf B? Setelah huruf B nanti ada slash. Setelah slash nanti ada tanggal atau apa. Itu sebenarnya awalnya mereka terpisah-pisah. Kemudian disusun. Susunannya jelas agar ada artinya, maksudnya gitu. Salah satu manfaat namanya fungsi teks, yaitu concatenate. Ya, concatenate yang lebih simpel itu menggunakan tanda dan, sama dengan sorot dan. Ini misalkan, dan lagi, ini, dan lagi. Kemudian sisanya yang terakhir. Ya. Jadi kalau nggak mau menggunakan kata-kata concatenate, Anda bisa gunakan tanda dan. Itu artinya juga concatenate atau menggabungkan string. Hasilnya sama. Nah, seperti ini. Jadi teks atau string itu bisa dipotong sebelah kiri, bisa dipotong dari kanan, bisa dipotong dari tengah, bisa dicari berapa jumlah hurufnya, bisa dikonversi menjadi angka kalau bentuknya angka, ya, bisa dikembalikan ke bentuk teks dari angka jadi teks, bisa dicari karakter-karakter tertentunya ada atau tidak, kalau ada di posisi mana, kalau tidak ada ya nanti dia akan ngomong tidak ketemu, 0, seperti itu. Nah, dan hasilnya nanti bisa Anda ramu untuk menyelesaikan sebuah persoalan.